Halo anak-anak, Halo. selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kalau semua sehat, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami di pagi hari ini. Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami sama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kami sukacita, bila Tuhan kami tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji, mempermuliakan nama Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, yang siap bersukacita katakan amin. Amin. Kita nyanyikan pujian berkata cuit-cuit. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian lagi yang berkata, di sini senang, di sana senang. Haleluya. Puji
Puji Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, di pertengahan ibadah kami akan memberikan korban persembahan, memberkati anak-anak-Mu yang memberi untuk menjadi berkat bagi pelebaran pekerjaan Tuhan. Jika di Eklesia Jember memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan mereka juga Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan korban persembahan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita nyanyikan pujian berkata, Allah itu baik. Haleluya. Kita sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Tiba saatnya hati kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian berkata, Ku ingin dengar cerita. Yesus, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan anak-anak Tuhan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus berkati mereka. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati, kuduskan, biarlah setiap firman yang disampaikan di pagi hari ini boleh menjadi berkat. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah selesai memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tante percaya anak-anak semuanya sudah siap untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, baik anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, pasti anak-anak kan sudah tahu tentang taat itu apa ya. Nah, hari ini kita akan mendengar ada temannya tante bernama Ken. Dia ini anak yang rajin, dia ini anak yang pintar, anak yang nurut sama orang tua, anak yang dengar-dengaran seperti itu. Nah, tapi karena suatu saat dia saking senangnya dikasih kesempatan oleh ibunya sehingga dia melakukan pelanggaran. Nah, puji Tuhan, ayo kalau kita mau dengarkan firman Tuhannya, jangan bosan-bosan ya. Mari kita semuanya mendengarkan kebenaran firman Tuhannya. Oke, Ken ini suatu hari dia sedang belajar, seperti itu dia sedang belajar dan mungkin dia merasa bosan seperti itu. Dia merasa bosan sehingga dia lalu membereskan buku-bukunya, dia melihat keluar, tapi di saat itu ternyata hujan.
hujan, jadi dia merasa bosan, dia merasa jenuh di kamarnya, dia merasa tidak nyaman di kamarnya, lalu dia ingin untuk keluar bermain seperti itu. Tapi dia belum bereskan bukunya, jadi dia selesai membereskan bukunya, dia keluar lalu pergi minta izin kepada ibunya, "Bu, Ken mau keluar untuk bermain," seperti itu. Tapi kata ibunya, "Ken, ini masih hujan, jadi nggak boleh. Ibu akan bolehkan Ken untuk keluar bermain nanti saat hujannya berhenti." Oke, Ken nurut sehingga Ken mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya, sehingga Ken kembali ke kamar lalu melanjutkan belajarnya. Nah, lalu beberapa menit kemudian hujannya berhenti sehingga keluarlah pelangi. Lalu ibunya memanggil, "Ken, ayo sini nak." Nah, Ken datang lalu ibu menunjukkan, "Wow, pelanginya indah sekali." Terus Ken langsung bertanya, "Bu, bolehkah Ken keluar untuk bermain?" Lalu ibunya bilang, "Oke, ibu bolehin kamu keluar asalkan janji sama ibu tidak boleh mengotori bajunya, tidak boleh bermain jauh-jauh seperti itu, tidak boleh sampai bajunya basah kuyup seperti itu." Ken mengiyakan apa yang sudah dikatakan oleh ibunya, apa yang sudah dijanjikan oleh ibunya. Nah, Ken sudah senang, sangat gembira karena ibunya mengizinkan dia. Lalu Ken masuk ke kamarnya, menyiapkan bajunya, lalu menyiapkan sepatu bootnya untuk keluar. Nah, saat dia keluar, sampai di luar dia sudah senang, gembira. "Hore, aku bisa bermain hujan seperti itu, aku bisa bermain di luar seperti itu." Ken sangat bergembira. Nah, lalu Ken menemukan genangan air seperti itu. Ken menemukan genangan air lalu diinjaknya dengan kaki sebelahnya. Ken menginjak air itu dengan kaki sebelahnya. Dia sangat senang. "Wow, air ini ternyata genangannya di sini. Aku mau bermain. Tapi aku takut ibu." Tapi dia mulai berpikir lagi, kan ibu di dalam rumah, berarti ibu nggak tahu dong. Nah, Ken mulai memasukkan kakinya dua-dua lalu bermain lumpur dan air itu. Dia bermain di genangan itu sambil lompat-lompat, sambil gembira-gembira main airnya itu. Lalu tiba-tiba dia terpeleset, lalu dia jatuh. Ken jatuh sehingga dia nangis. Dia bilang, "Waduh, pakaianku basah semua, pakaianku basah kuyup, pasti mama akan memarahiku. Mamaku pasti akan memarahiku." Lalu Ken berpikir bahwa kalau mamanya akan memarahinya berarti dia nggak mau pulang. Ken mengambil keputusan untuk tidak pulang rumah. Tetapi tiba-tiba mamanya datang panggil, "Ken, sini nak." Lalu Ken pergi dengan rasa ketakutan. Lalu ibunya, "Tuh kan, ibu sudah peringatkan kamu tidak boleh main di lumpur, tidak boleh main di genangan air, tetapi kamu tetap saja tidak nurut. Lihat kan, sekarang kamu jadi basah. Ayo sana mandi." Lalu ibunya menyuruh Ken untuk mandi. Lalu Ken mandi, sudah mengganti baju tidur. Tiba saatnya untuk Ken tidur. Lalu Ken sudah tidur. Tiba-tiba Ken mendengar dong teman-temannya yang lain sedang bermain air hujan juga, bermain genangan air. Mereka juga sedang bermain di luar. Tapi Ken mulai merasa menyesal. Kenapa hari ini aku tidak taat sama Tuhan? Aku tidak taat sama orang tuaku. Aku tidak taat sama ibuku. Aku sudah mengecewakan ibu. Seperti itu. Lalu Ken bangun. Ini yang patut kita contoh dari Ken. Ken bangun lalu dia berdoa. Dia bilang, "Ya Tuhan, Ken minta ampun karena hari ini Ken melakukan kesalahan. Ken tidak taat sama ibu, Ken melawan sama ibu, Ken tidak dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh ibu. Sehingga Ken hari ini mau datang minta ampun sama Tuhan karena Ken sudah melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh ibu, peraturan karena Ken tidak taat sama ibu."
Kan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak harus taati orang tua, tetapi hari ini Ken melakukan kesalahan. Ampuni Ken ya Tuhan. Nah, selesai Ken berdoa, Ken ambil sendalnya lalu dia turun dari tempat tidur. Dia pergi melihat ibunya dan memeluk ibunya. Dia langsung memeluk ibunya dengan sedihnya. Bu, maafin Ken ya karena Ken tadi nggak dengar-dengaran sama ibu. Lalu ibunya bilang, iya Ken, ibu sudah maafkan kamu seperti itu. Tetapi ingat, kamu nggak boleh nakal lagi seperti nggak boleh nggak taat sama ibu, yang harus nurut sama ibu. Ken bilang, iya ibu. Ken berjanji Ken tidak akan melakukan hal itu lagi. Lalu Ken selesai dia berbicara sama ibunya. Lalu ibunya bilang begini, Ken, hujan yang Tuhan berikan kepada kita, hujan yang sudah Tuhan kasih, ya patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena dengan hujan yang ada kita boleh dapat melihat tanaman yang subur, melihat tanaman-tanaman yang disiraminya itu subur seperti itu. Nah, puji Tuhan, sehingga Ken sudah meminta maaf sama ibunya. Lalu ibunya menjawab, Allah itu menyayangi kita. Jadi jikalau kita anak-anak yang mau mengampuni dosa kita, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Lalu anak-anak, ayat hafalannya, anak-anak lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 ya. Di situ katakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mungkin ini ayat hafalan yang berulang kali kita hafal, tetapi kita harus terus mempelajarinya ya, supaya kita taat sama Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita jikalau kita melanggar perintah dari orang tua kita, bahkan perintah dari Tuhan pun kita harus taat ya. Oke, firman Tuhannya itu di Efesus ya. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Nanti anak-anak baca ya, supaya anak-anak tahu apa maksud Tuhan itu. Oke, puji Tuhan. Nah, peraturan yang baik untuk anak laki-laki dan perempuan yang kita harus lakukan yaitu yang pertama, berusaha selalu taat kepada orang tua. Itu yang harus kita lakukan ya. Dan yang kedua, kita harus menaati orang tua, memohon kepada Allah agar mengampuni segala dosa kita, sehingga meminta untuk orang tua memaafkan kita karena kita sudah berdosa, kita sudah bersalah seperti itu, supaya kita mau belajar untuk orang tua kita mendidik kita, orang tua mengajar kita untuk tidak melakukan kesalahan, maka kita harus taat seperti itu, seperti kita taat sama Tuhan. Oke, baik, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak semuanya, Tante berharap anak-anak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, bahkan bisa merenungkannya, anak-anak bisa melakukannya di rumah. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kesempatan pada saat siang hari ini, kami bisa pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ajar kami anak-anak-Mu untuk tetap terus senantiasa taat kepada Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.